Nah, setelah sekian lama gue vakum, jadi belakangan ini gue nggak nongol-nongol lagi karena gue lagi sakit. Alhamdulillah saya kenal sama COVID, ya kan. Jadi buat teman-teman di rumah tetap dijaga prokesnya, diperhatiin tuh sekelilingnya, terus multivitamin jangan pernah lupa. Jadi benar-benar harus dijaga karena COVID nggak enak. Tapi nggak perlu takut, yang penting waspada. Oke, hari ini gue Vina dapat tamu lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng sama Bang Berdina. Halo Bang Ferdinand, apa kabar? Sehat. Baik. Oke, jadi hari ini kita bakal ngapain sih? Kita bakal bahas mobil-mobil siap jual yang ada di Bluebird ini. Mungkin kita bahas mulai dari harganya dulu. Oke, terus dari harga nanti kita bakal bahas apa lagi? Spek-speknya, kayak terus gitu. perbedaannya apa aja sih, kayak gitu. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tapi kita ngebahas unitnya mulai dari nanti gimana sih perbedaan dari bodinya atau dari mesinnya. Kayak contohnya nanti Gen 2 dan Gen 3 buat teman-teman yang masih bingung, nanti kita bakal kulik di sini. Terus nanti kita bakal langsung tanya sama narasumber kita biar lebih valid lagi. Oke, Vina? Oke, mungkin kita bahas dari harganya dulu ya. Kalau dari Gen 2 itu kita buka harga dari 60 jutaan aja. Terus Gen 3 nya itu kita mulai dari 70 jutaan aja. Terus bisa nego, Bun? Bisa. Nanti bisa nego. Jadi Bisa. buat teman-teman gak usah khawatir masalah range harga. Jadi di sini mobilnya mobil pejabat tapi harganya merakyat kayak gitu. Oke, Abang, gua mau nanya-nanya nih. Mulai dari Gen 2 dan Gen 3 dulu kali ya. Oke, boleh. Abang, kalau dari Gen 2 dan Gen 3 sendiri perbedaan, kita mulai dari bodinya dulu kali ya, dari fisiknya yang kasat mata banget. Kalau untuk dari fisiknya sendiri, bodinya itu bisa dilihat dari kayak gimana ya? Bodinya pasti beda ya, kelihatan kok dari luar kan. Dari model lampunya, lampu depan headlampnya, lampu belakangnya juga lebih, kalau Gen 3 kan lebih apa? Lebih sporty lah, lebih. Sporty ya, jadi dia lampu headlampnya itu manjang ya Bang, Iya. lebih sipit lah kasarnya kayak gitu. Terus Bang ada lagi Bang yang benar-benar kasat mata banget. Kalau dari interior ada juga perbedaannya dari letak posisi Odometer. odometer. Oh, odometernya. Odometernya dia kalau Gen 2 itu di tengah. Mhm. Kalau Gen 3 itu di dekat sama Di driver. bagian setirnya ya. Setir, ya. Oke. Terus selain itu ada lagi nggak Bang? Selain itu mungkin di bagian kolong ya, bagian kolongnya? di kaki ya. Oke Bang, tadi kan kita kan udah bahas-bahas perbedaan soal bodinya kan. Nah, mungkin ada beberapa orang atau penonton juga masih ada yang awam soal mesinnya. Perbedaan mesin itu apa sih Bang? Kalau mesin sama ya, itu kan sama-sama 1500 cc ya. Oh, sebenarnya kalau tambah Sama. 1700 berarti nggak ada perbedaan. Nggak ada. Oke. Dan itu menggunakan mesin yang sama, satu NZFE ya. Satu. NZFE. Oke, Itu oke. bisa kelihatan kok di intake-nya tuh ada Oke. tulisannya. Nah, Terus mungkin yang membedakan tuh cuma sedikit sih, mounting beda, rumah air cleanernya beda, sama di bagian kolong tuh di suspensi apa, di lewat arm sama bar stabilizer kit. Itu aja sih, overall semua sama. overall semua sama, berarti mulai dari CC sama-sama 1500, ya kan? Terus tadi perbedaannya sama semua ya berarti ya, nggak ada perbedaan ya, karena mesinnya mereka pakai yang sama ya? Iya, mesin yang Kayak gitu. Terus untuk kelebihan dan kekurangannya yang ada nggak sih Bang? karena mereka karakteristiknya sebenarnya berbeda ya. Oke. Semua punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, saya ambil contoh nih kayak Gen 2 ya. Gen 2 itu dia lebih unggul di kaki-kaki. Itu keunggulannya. Kayak gini kayak gimana tuh Bang? Karena link stabilnya lebih panjang, lebih solid dibanding Gen 3. Oke. Jadi ketika dia dibawa lari 60, dia tuh nggak goyang gitu. Jadi di bawah kecepatan 60 atau di atas 60 masih oke ya? Masih oke. Stabil. Masih Tapi kalau stabil. untuk Gen 3 udah Gen mulai 3, berasa? Gen 3 mulai berasa. Oh, udah mulai berasa goyangnya. Tapi jangan salah, yang Gen 3 ini memang link stabilnya dia pendek ya, iya. Cuma lebih murah kalau dari segi cost, biayanya yang kita keluarkan ketika kita pergantian knalpot lebih murah. Berarti keunggulannya snappernya lebih murah untuk Snapper yang lebih Gen 3, murah. Iya. Gen 2 agak mahal ya. Iya. Spare partnya, untuk spare part kan sama-sama Toyota nih, ya kan? Ada nggak kayak misalnya Gen 2 lebih susah atau Gen 3 lebih gampang atau kayak gimana? Iya. Sebenarnya sih sama ya, kalau pengerjaan sih
Justru menurut saya ya cuma beda-beda dikit aja sih. Kalau Gen 2 pembongkarannya lebih mudah dibandingkan Gen 3. Apalagi kalau misalkan ini mobil X tabrak kolong ya, itu kemungkinan stabilnya itu bengkok itu lebih susah buat nanganinnya. Oh begitu, baik. Terus bang, untuk saat ini ya sejauh ini kan abang juga udah lumayan lama ya di sini. Untuk customer sendiri peminatnya tuh lebih banyak ke Gen 2 atau Gen 3? Lebih banyak sih ke Gen 2 ya, karena masalah Satu harga kali ya yang paling murah. Tadi perbedaan harganya juga cukup lumayan Iya, ya. iya. Harganya berapa tadi Kay? Tadi Tolong lagi. Gen 2 itu mulai dari 60 jutaan aja. Nah, Gen 3-nya 70 jutaan. Masih bisa nego. Sana itu. Jadi tenang aja kalau untuk range harga aman. Terus bang, kalau untuk segi perawatannya sendiri lebih gampang yang mana? lebih mudah ya, lebih enak yang Gen 3 sih. Lebih enak Gen 3. Kenapa lebih enak Gen 3? Sedangkan mesin mereka ya sama. Iya. Gitu. Kan dia ada perbedaannya mungkin di bagian suspensi ya, bagian kaki-kaki. Kayak misalkan yang tadi saya bilang, linknya lebih kecil dan lebih murah. Oke. Lebih murah, lebih gampang untuk pergantian dan lebih lebih banyak tersedia gitu. Di gudang lebih banyak tersedia. Dibanding Gen 2 kita harus menunggu waktu dulu buat pengadaan spare part. Oh, Jadi gitu. kalau Gen 2 itu belum tentu ada berarti. Belum tentu ada. Makanya ketika ada mobil jual yang masuk bengkel nih, misalkan ada masalah di bagian kaki-kaki, kita butuh waktu lebih lama. Oh. Kalau untuk kaki-kaki biasanya yang di-compare sama customer tuh kayak gimana sih bang? Biasanya ada bunyi-bunyi gitu. Bunyi-bunyi itu juga beda-beda sih ya. Ada bunyi yang duk, ada yang bunyi yang pelan tapi nggak bergesekan kayak gitu. Jadi berbeda-beda. Itu juga beda bunyi, beda kerusakan. Oh kayak gitu. Kalau yang tadi tuh yang bunyinya kencang kayak duk itu biasanya apa tuh penyebab kerusakannya? Jadi shock breaker ya, bisa kelihatan kalau shock breaker bocor atau dia oblak bisa kelihatan juga, bisa ketahuan. Oh ya bang, nih ada beberapa DM nih dari teman-teman yang DM langsung ke 69 Project-nya. Katanya dia beli mobil baru pemakaian 6 bulan tapi cat udah pada luntur, itu kenapa tuh dia? Mulai redup sih kayak lebih tepatnya. Iya itu ex-luber. Itu kenapa ya bang? Lu Iya. baru 6 bulan. Iya. Apa kesalahan perawatan kan atau kayak gimana? Itu bisa faktor dari apa, pengecatannya juga ya, dari individu human error lah. Gimana error? Oke. Atau bisa mungkin dari ketika dia keluar, kita kan nggak tahu pemakaiannya di luar kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya untuk mencegah terjadinya pengudaran cat seumur cepatnya gitu ya, bilang kan jangka waktunya lumayan cepat. Itu ada nggak sih bang teknik-tekniknya atau cara perawatan itu yang betul kayak gimana? Kalau di Bluebird sendiri ya, sebenarnya untuk full Kalibata ini aja ya. Oke. Di full Kalibata belum pernah ada yang seperti itu. Karena apa? Karena kita ada perlakuan khusus gitu. Kalau buat mobil kayak begini aja nih, walaupun diam nih, nanti ketika dia bawa ke bengkel, itu beberapa minggu pasti nanti akan ada noda-noda atau kusam gitu. Itu jangan dibiarkan. Jadi kita langsung bawa ke bengkel, kita poler setiap minggu minimal bawa ke bengkel. Nah kalau untuk yang di rumah kan mungkin mereka nggak tahu ya. Nah itu gimana sih nanganinnya? Apa harus pencuciannya diperhatikan, bahan-bahan yang dipakai untuk mencuci mobil diperhatikan? Ya. Atau gimana? Atau mungkin ada bahan-bahan khusus kan yang Ya, kita tambah biasanya buat molesannya gitu. Ada sih, ada obatnya ya. Sebenarnya itu ada obatnya. Tapi kalau mungkin kita yang pribadi gitu kan, yang penting kita rajin buat cuci, tapi usahakan jangan pakai sabun deterjen gitu. Oh, itu ngaruh berarti ya deterjen? Buat catnya itu jangka panjangnya. Yang kedua, jangan biarkan kalau misalkan udah kena hujan terus kena panas dibiarin seperti itu gitu. Oke, bener ya. Ini hujan panas, udah kena matahari terus, mobil dijemur, ya gimana? Gak mau pudar itu Nah, Cet. itu dia. Skincarein nggak tetep kayak Bukan gitu. jadi skincare. Makanya jangan muka doang, mobil juga kayak gitu. Terus nih bang,
Kita kan udah bahas nih masalah bodinya, terus speknya dia gimana dari mesinnya. Dari abang pribadi, lebih prefer tuh ke mobil yang Gen 2 atau Gen 3? Kalau saya Gen 3. Kenapa reasonnya abang milih Gen 3? Satu, karena saya juga teknisi, mekanik. Saya tahu untuk perawatan tuh pengadaan spare part lebih mudah ya. Karena kan ini kan lebih baru dibanding Gen 2. Yang kedua, ini mobil lebih ini aja mudah untuk perawatan mesinnya gitu dari pengalaman saya. Bisa ada lagi gak bang? Reason abang kenapa harus lebih bagus Gen 3? Abang lebih prefer ke Gen 3? Ada lagi gak alasannya? Ya bodinya bagus sih. Lebih sporty ya, terus juga kalau lebih modern. Nah, itu juga kalau buat teman-teman yang udah beli Gen 3 mau upgrade pun nggak perlu banyak upgrade gitu, karena dia benar-benar bodi udah mendukung banget ya bang. Tinggal di bawa ke peleknya aja, pelek racing itu udah ganteng banget mobilnya sumpah. Harga juga murah, mobilnya juga unitnya oke, kualitasnya oke, nggak banyak jajan lah ya di luar ya. Oke, kita udah bahas masalah Gen 2 dan Gen 3. Sekarang ini yang lagi banyak banget nih di Indonesia yang dicari itu kan pasti mobil keluarga. Nah, di Bluebird sendiri itu punya gak sih mobil keluarga? Mobil keluarga di Bluebird ada. Terima kasih ya udah nonton video aku. Like, komen, oke, pencet tombol merah ya.